Kesabaran adalah cahaya, tanda keimanan dan kunci mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Maluku dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa lagi bersama saya Devi Alfiani dalam program Penyejuk Kalbu yang insya Allah dapat menenangkan jiwa, memperkuat iman dan mempererat kebersamaan kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar yang menguatkan bukan melemahkan. Itulah yang akan menjadi tema kita pada episode Penyejuk Kalbu kali ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatta Ingratubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI Maluku, tidak hanya saya bersama dengan Ustadz saat ini juga sudah hadir bersama kita ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Talake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, di awal tadi kita sudah disuguhkan ya dengan salawat Nabi yang indah dibawakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Talake, luar biasa. Nah terkait dengan sabar nih Ustadz, tentunya kita seringkali menganggap orang yang sabar itu adalah orang yang lemah. Padahal bukan begitu Ustadz, coba dijelaskan silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, dan wabil khusus ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Talake. Sabar ini oleh Rasulullah SAW dikategorikan pemberian yang paling terbaik setelah nikmat Allah berikan kenikmatan Islam. Dalam hadis Rasulullah bilang tidak ada pemberian terbaik setelah Islam yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali sabar. Karena kehidupan kita ini selalu punya banyak kejutan. Imam Syafi'i mengatakan wala tajza' li hawadisil layali. Jangan kaget dengan patahan-patahan dalam hidup kita. Senang beberapa menit ke depan kemudian menangis. Kita dalam keadaan susah, tiba-tiba dalam beberapa menit berikutnya kemudian kemudahan itu datang. Tangis, kemudian tertawa dan lain sebagainya. Ini patahan-patahan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada kehidupan kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menerka seberapapun hebat dia, berapa menit ke depan dia tidak akan bisa menerka itu. Yang bisa kita pastikan adalah di mana waktu, di mana kita berada. Jadi karena patahan-patahan ini banyak, ada yang mampu kita hadapi dengan hati kita dengan penuh keceriaan, karena itu bisa jadi kesenangan. Ada juga yang kemudian membuat hati sedikit rasa sakit, dadah menjadi sesak, dikarenakan kondisi yang kita dapati. Dan kondisinya banyak. Bisa jadi dalam bentuk pekerjaan yang awalnya kita sudah nyaman di situ dan tiba-tiba satu dan lain hal kemudian kita mesti meninggalkan tempat itu. Atau dengan pasangan kita, suami istri, bisa jadi di situ ada hal-hal yang kemudian menyesakkan dada. Atau mungkin dengan anak-anak kita, bahkan tetangga kita, atau apa yang kita harapkan dari keinginan-keinginan kita yang kemudian mungkin belum terwujud. Dan disitulah dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, karenanya Al-Quran meminta kepada kita untuk punya kesabaran ini yang baik. Dan Allah menegaskan tentang kesabaran ini, dia penting pada kehidupan kita. Bahkan pada tataran yang tertinggi seorang pemimpin pun dia butuh yang namanya kesabaran ini. Kata Allah, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami akan jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Kapan? Ketika mereka memiliki kesabaran. Jadi rupanya antara rakyat dan pemimpin itu juga mesti ada kesabaran. Pemimpin yang sabar dengan tingkah laku rakyatnya, dan rakyat juga yang sabar dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemerintah. Dan sabar dalam cerita-cerita di dalam Al-Quran, kisah para rasul, para nabi, itu tidak terlepas dari kisah kesabaran. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Rasulullah SAW sendiri dalam banyak beberapa ayat disebutkan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, bahkan ada 5 yang disebut dengan ulul azmi, nabi yang dikategorikan punya tingkat tekad yang paling tinggi. Nah, mereka disebutkan dengan ulul azmi karena kesabaran mereka yang luar biasa dahsyat, yaitu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan 5 ulul azmi karena kesabaran yang mereka miliki. Ibu-ibu, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, saking luar biasanya sabar ini hingga Allah menyiapkan pahala buat sabar itu unlimited, tidak terbilang. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang bighairi hisab, tidak terbilang berapa banyak. Dan luar biasanya memang ada 3 hal yang dalam Islam yang dijadikan sebagai, kalau mampu dilalui oleh seseorang itu diberikan pahala yang tanpa batas. Salah satunya adalah sabar, kemudian yang kedua adalah puasa, karena di dalamnya itu juga ada sabar. Puasa tidak makan, tidak minum, padahal misalnya kita seharian lapar, ya,
ibu-ibu ya, kalau ke dapur lihat mama lemon yang warna biru, ya kita kesabaran untuk tidak makan, tidak minum itu pahalanya adalah tanpa batas. Dan yang ketiga adalah ketika kita mampu memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, bahkan kalau boleh memberikan kebaikan kepada orang yang menzalimi kita. 3 hal ini memang disebutkan ia mendapatkan pahala yang tanpa batas. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, sabar itu dibutuhkan di semua situasi ini. Interaksi kita dengan pasangan kita, interaksi kita dengan anak-anak kita, interaksi kita dengan teman-teman di kantor, bahkan siapapun, bahkan dalam pekerjaan apapun, hingga para syair, para penyair yang bilang as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu senantiasa menolong kita di setiap pekerjaan kita. Pekerjaan apa saja, sabar itu senantiasa menolong kita. Sabar dalam situasi apapun, senantiasa dia akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Atau bisa jadi kalau misalnya yang belum kita harapkan belum datang, biasanya Allah akan menggantikan dengan rasa yang memenuhi seluruh relung di hati kita, hingga kita akan ridho dengan apa yang awalnya kita harapkan, tapi Allah gantikan dengan rasa yang menggantikan apa yang Allah belum berikan itu. Baik, Masya Allah Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz untuk kita sendiri bisa menjadi orang-orang yang sabar itu? Dalam banyak Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis, karena sabar ini adalah satu kenikmatan luar biasa, pemberian luar biasa, Islam itu tidak membiarkan masing-masing orang mencari kesabaran itu. Memang mesti diakui bahwa ada sebagian dari manusia itu yang kalau dibilang defaultnya atau desain awalnya, pengaturan awalnya, itu bawaannya itu tenang. Tapi itu hanya beberapa orang saja. Misalnya kita dapatkan ada anak-anak kita yang ya kalau orang Ambon bilang isi bagara, kesana kemari. Tapi ada yang bawaannya itu tenang. Dan yang model begini tidak semua. Karena Islam tahu bahwa kita hadir dengan karakter kita masing-masing. Bahkan dia anak yang datang dari ayah dan ibu yang sama pun belum tentu ya punya karakter seluruhnya itu sama. Karenanya Islam menyediakan sarana yang kemudian akan bisa kita latih diri kita, menempah diri kita pada sarana tersebut hingga kita mendapatkan kesabaran. Dan kalau misalnya ini bagi seorang ayah dan ibu, maka ayah dan ibu itu punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada anaknya itu sabar, sifat ini. Kita memang hari ini Indonesia ini kalau tidak salah itu urutan ke-5 atau ke-4 fatherless. Betul. Fatherless itu kehilangan sosok ayah. Ada ayahnya, bukan kehilangan ayahnya. Secara fisik ada ayahnya hidup. Tapi untuk menanam nilai-nilai termasuk kesabaran itu kehilangan. Nah, untuk sabar ini kata para ulama sarana tempat yang paling tepat untuk pertama mengajarkan sabar ini adalah di keluarga. Nanti ada banyak hal sarana yang dimudahkan buat kita. Misal kalau kita lihat dalam kehidupan para rasul, ibu-ibu, para pemirsa, misal Rasulullah bilang begini, tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali dia adalah seorang penggembala. Dia menggembala kambing. Jadi semua nabi dan rasul itu adalah penggembala. Domba, kalau enggak domba berarti kambing. Karena memang menggembala itu memang butuh kesabaran ekstra. Ya namanya hewan ya, binatang yang tidak punya ini akal. Ya karena kalau misalnya ada sekitar 20-30 kambing atau domba yang kita bawa, itu biasanya ada yang keluar. Dan biasanya kalau orang bawa kambingnya itu kan mesti bawa ke tempat yang jauh lalu kemudian mencari rumput, tidak hanya rumput tapi mereka berusaha supaya ada tempat air yang dekat dengan itu. Menunggu kambingnya makan dan lain sebagainya itu butuh kesabaran. Jadi kita bisa kalau dari kisah itu memang kata para ulama memang menggembala itu memang menghasilkan kesabaran yang dahsyat. Ya karena itu butuh sabar dengan situasi gembalaannya. Di sisi yang lain sebagai orang tua kita bisa mengajarkan anak kita dari sisi kesabaran, misal keinginan mereka yang begitu banyak. Anaknya minta ini, ya, memang kita berusaha supaya ada hal tertentu kita berikan. Tapi di lain situasi kita mesti mengajarkan anak kita tentang kesabaran.
kesalahan kita untuk mendidik anak-anak kita soal kesabaran itu akan berefek ketika dia sudah sampai ke tahap sudah dewasa. Jadi kalau tadi saya bilang fatherless itu adalah orang tua yang hanya memikirkan bahwa anak-anak itu hanya butuh dari sisi fisik mereka. Jadi dikasih makan, dikasih pakaian dan lain sebagainya, dikira bahwa itu adalah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua. Padahal ada karakter-karakter yang menjadi hal penting bagi seorang orang tua untuk menghadirkannya. Salah satunya adalah karakter sabar ini. Keinginan anak kita yang mau beli A, mau mendapatkan B dan C dan seterusnya. Ketika orang tua yang mencoba untuk memberikan pengajaran yang baik tentang sabar buat anaknya, itu sangat penting. Jadi sarana-sarana ini penting sekali bagi kita. Termasuk nanti sarana yang paling luar biasa yang dahsyat yang bisa kita dapatkan itu adalah puasa. Puasa itu sarana paling penting buat kita mendapatkan kesabaran itu. Jadi kita mulai dari fajar sampai kemudian terbenam matahari, ada banyak keinginan-keinginan kita. Apalagi kalau sudah dekat berbuka, segala makanan tuh sudah dari siang tuh sebenarnya sudah ada di kepala. Sudah memikirkan apa. Ini takjilnya apa, makan A, makan A dan seterusnya. Tapi keinginan kita bahwa kita tahu nanti setelah terbenam matahari baru kita akan boleh makannya. Fase itu, fatrah masa untuk menunggu itu sedang melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Makanya kalau sudah selesai Ramadan 30 hari itu, rasa-rasanya kita tuh mudah sekali untuk menyetir diri kita. Jadi keinginan, hawa nafsu kita menginginkan A, kita itu karena sudah 30 hari dilatih, kita mudah untuk menyetir kita untuk memilih kayak yang tidak diingini oleh hawa nafsu kita. Jadi demikian. Baik. Nah Ustadz, ini kan banyak pemirsa di rumah yang sudah menjadi orang tua dan juga ibu-ibu sekalian. Nah boleh diberikan Ustadz tips and trick bagaimana melatih, mendidik anak agar menumbuh kembangkan sifat sabar itu sejak dini. Silahkan. Anak-anak kita ini kan, ya namanya anak-anak mereka punya banyak permintaan. Beberapa para ulama ketika bicara tentang mendidik anak-anak ini termasuk untuk mendapatkan kesabaran, mereka bilang sebenarnya mendidik anak itu sejatinya adalah mendidik diri kita sendiri. Imam Syafi'i ketika ditanya bagaimana pola mendidik anak yang terbaik, kata beliau, didiklah anak kalian sebelum 25 tahun dia lahir. Jadi kalau 25 tahun dia lahir berarti yang dididik siapanya? Ya kitanya. Jadi kadang-kadang karena kita kurang sabar sehingga ketika permintaan anak A, B, C dan seterusnya itu kita tidak mampu begitu banyak. Jadi baru minta, tiba-tiba baru 3 menit berikutnya lagi minta ini, berikutnya lagi, ya namanya situasi anak-anak. Tapi kita ingin untuk mendidik karakter dia itu yang tergesa-gesa itu untuk kepada kesabaran. Jadi beberapa waktu ya kita mesti kalau dibilang tega bukan tega. Kita mesti bersabar untuk tidak memberikan sesuatu yang dia inginkan supaya mengajarkan dia tentang kesabaran itu. Ada salah satu video yang sempat saya nonton, seorang anak yang naik pesawat dengan ibunya, tapi anaknya itu tempat duduknya itu di tengah. Dia pengen berada di pinggir pesawat biar bisa lihat awan. Lalu karena dia merengek, ya bicaralah dengan ibunya untuk meminta kepada si laki-laki yang ada di samping itu, di pinggir, di dekat dengan jendela itu. Lalu ibunya menyampaikannya, bisa gak ditukar? Nanti anak saya di paling ujung, Anda bisa berada di paling ujung sekali. Nanti saya di tengah dengan anaknya. Tapi luar biasa secara lahiriah, kalau kita lihat hanya secara lahiriah saja, kita menganggap bahwa laki-laki itu tega. Ya tega begitu. Karena ini kan permintaan anak-anak, kenapa nggak diberikan? Tapi sepertinya dia melihat anak ini suka merengek, meminta sesuatu dan langsung diiyakan oleh ibunya itu. Maka kata dia, tidak, saya tidak akan berikan ini. Bahkan berapapun nilainya saya tidak akan berikan. Sedang kenapa? Ya saya ingin mengajarkan kepada Anda, tidak semua keinginan anak Anda itu mesti dipenuhi. Sehingga anak itu dia mesti bersabar. Memang dia akan menangis, akan berontak. Itu saatnya supaya dia mulai belajar bahwa tidak semua yang diinginkan itu akan dia dapatkan begitu saja. Tapi ada yang namanya proses untuk bersabar. Jadi kalau pada usia-usia tertentu kita sudah mulai mengajarkan itu kepada anak-anak kita.
Begitu. Baik, ditahan dulu nih Ustadz penjelasannya. Kita ajukan dulu kepada ibu-ibu majelis taklim sekalian yang ingin bertanya dan berdiskusi langsung bersama Ustadz Hatta, kami persilahkan. Ya, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Ella bin Umar dari Majelis Taklim Al-Istiqamah Talake. Ingin bertanya, apa perbedaan sabar yang ikhlas karena Allah dengan sabar yang hanya melelahkan hati, yang dipendam hanya membuat lelah hati kita. Baik, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ella. Nah Ustadz, bagaimana nih kita bisa sabar itu tulus karena Allah, bukan karena membebankan diri, begitu Ustadz, silakan. Iya, jadi kita di Indonesia kita mesti lebih memahami sabar ini dengan baik. Sabar itu di dalam penjelasan para ulama itu adalah bukan berarti pasrah atau menyerah. Kalau yang biasanya pasrah lalu menyerah itu biasanya secara sikap kita secara lahiriah, anggota fisik kita itu terlihat tenang. Tetapi batin kita berontak. Kacau di dalam. Kacau. Itu namanya ya sudahlah, saya menyerahlah, begitu, terserah. Tapi dalam penjelasan para ulama, sabar itu adalah bersikap secara proporsional. Jadi bukan berarti orang yang diam itu terus itu dia sabar. Belum tentu. Bisa jadi sabar itu adalah, sabar mode dia itu adalah menendam rasa. Ya, kalau dia akumulasi lama itu jadi dendam. Dan bukan berarti orang yang karena ada satu situasi dan dia bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah itu, dia disebut bukan orang bersabar, tidak. Tapi sabar itu adalah sikap kita, respon kita terhadap sesuatu secara proporsional. Jadi ketika bergerak dia tahu kapan dia mesti bergerak, oh ini dia mesti bergerak. Kapan mesti dia diam, itu yang disebut dengan sabar yang secara proporsional. Kalau ditanya, Ustaz, kapan kita bisa mendapatkan itu? Maka tidak ada lain kecuali itu biasanya bantuan dari Allah. Kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan kita. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau mengajarkan kita satu doa, ibu-ibu, para pemirsa. Kata Rasulullah SAW, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, berikan kepadaku kedewasaanku, kebijaksanaanku. Wakini min syarri nafsi, dan lindungi saya dari buruknya hawa nafsuku. Jadi kita minta kalau kedewasaan Allah kasih, kita akan tahu kapan kita bersikap. Jadi demikian sabar yang kalau kita memahami sabar itu adalah melelahkan, itu sepertinya kita mesti kembali lagi merubah pemahaman kita yang dimaksudkan dengan sabar tadi. Ya, itu kira-kira. Baik Ustadz, karena memang Allah maha membolak-balikan hati manusia ya Ustadz. Ya. Baik, luar biasa. Adakah pertanyaan yang kedua? Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Non Kiat dari Majelis Taklim Al-Istiqamah Talake. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz dari terkait dengan kesabaran. Mungkin saya izin bertanya Ustadz, apa hikmah yang kita ambil dari kisah-kisah Nabi dan para perempuan-perempuan soleha untuk kita menjalankan ujian yang kita alami ini dengan kesabaran yang menguatkan. Demikian pertanyaan saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bagaimana? Apa hikmah yang bisa kita petik dari kesabaran kita tadi agar dapat membuahkan pahala Ustadz? Silakan. Ya, jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu tentang para nabi, para rasul, bahkan ada wanita-wanita yang luar biasa, katakanlah seperti Sayyidah Maryam, kesabaran terhadap cacian orang kepada beliau. Dia memiliki hikmah yang kalau digali itu sangat dahsyat. Ada salah satu hikmah yang luar biasa yang kita bisa petik dari kesabaran Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu dahsyat juga.
bahwa sabar itu, kalau tadi masih nyambung dengan pertanyaan pertama, sabar itu dia bisa bertahan lama kalau kita punya pengetahuan. Jadi waktu Nabi Musa mau minta izin kepada Nabi Khidir untuk bisa sama-sama jalan, belajar, Nabi Khidir memberikan satu syarat, yaitu fala tas'alni, kalau saya buat apa, kamu jangan tanya. Kata Nabi Musa, insyaallah kamu akan dapati saya menjadi orang yang sabar. Nah, disitulah Nabi Khidir mengatakan, fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi ilma. Bagaimana caranya engkau bisa sabar terhadap sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan. Jadi ibu-ibu, pengetahuan, ilmu dan sabar itu adalah satu mata uang yang sama. Kita bisa sabar panjang itu kalau kita punya keyakinan, kita punya pengetahuan dan keyakinan. Dalam rumah tangga ketika sulit, misalnya karena sempitnya rezeki yang kita miliki, misalnya kita paham betul bahwa rezeki ini di tangan Allah. Bisa saja Allah akan berikan itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kita tahu bahwa yang diminta oleh Allah itu adalah kita berikhtiar bekerja. Ya, kita berikhtiar bekerja. Adapun rezeki berapa banyak pun dan seterusnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Pengetahuan kita tentang rezeki ini itu biasanya membuat kita lebih mudah bersabar. Tapi kalau kita tidak mengetahui ini, oh iya, sudah sabar ini, rezeki ini sudahlah kita tenang ini, nanti kalau kita kerja banyak-banyak, kita berpuluh keringat, banting tulang ya, nanti ini rezeki akan banyak datang. Padahal rezeki tidak berkaitan dengan itu. Sebab ada orang yang cuma ongkang kaki, goyang-goyang kaki, pemasukan pendapatan dia dalam sebulan itu dahsyat. Tapi ada orang juga yang berpuluh keringat, banting tulang misalnya, saudara-saudara kita, om-om kita mungkin misalnya di pelabuhan, yang kita lihat mengambil beban yang besar sekali, berapa karung dan lain sebagainya, dan rezeki yang dia dapatkan ya segitu. Jadi pemahaman kita tentang rezeki itu akan mudah membuat kita itu menjadi sabar ketika misalnya kita dalam kehempitan rezeki yang kita punya, pendapatan kita yang kecil, itu mudah untuk buat kita bersabar. Dan karena faham kita bahwa rezeki hanya di tangan Allah, kita hanya berikhtiar. Itulah yang membuat kita akan punya daya tahan bersabar yang panjang. Saya kira ibu-ibu kita bisa belajar banyak dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dengan situasi keterbatasan, mereka bisa bersabar begitu panjang, sabar yang kadang-kadang kita tidak bisa bayangkan ada orang yang sesabar itu ya. Dan hari ini kita dapatkan di Eropa banyak orang yang kemudian menganggap ini sabarnya ini sabar ekstra. Di saat dimana ibu-ibu hari ini Gen Z itu, ada yang menyebutkan Gen Z, saya sebenarnya tidak ingin fokus ke generasinya itu, tapi ya generasi sekarang yang mereka sering bilang generasi ya mudah sekali mentalnya itu patah gitu. Generasi strawberry. Ya, jadi cepat sekali untuk kita butuh pengetahuan yang baik tentang kehidupan ini, apa yang menjadi masalah kita, insya Allah dia akan membuat kita lebih mudah untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti kita sebagai manusia tugas kita bekerja keras ya Ustadz ya. Itu soal rezeki. Selebihnya tawakal ala Allah. Baik, luar biasa. Kita masih ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, boleh silakan? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Said dari Majelis Ta'lim Al-Istiqamah Talake. Izin Ustadz, izin bertanya Ustadz, saya seorang ibu. Di dalam kehidupan sehari-hari ini kesabaran kita selalu diuji. Pertanyaan saya di sini, bagaimana cara menyikapi ujian tersebut agar tetap dapat bernilai ibadah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ini mungkin sudah mewakili ya pertanyaan dari ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah yang sudah jadi ibu-ibu nih. Bagaimana Ustadz? Tentunya menjadi ibu-ibu banyak sekali ujian atau cobaan yang kita lalui, entah itu dari anak-anak yang susah diatur atau dari pasangan kita, masalah finansial dan lain-lain. Bagaimana caranya kita Ustadz bisa menyikapi hal itu agar tetap membuahkan pahala? Silakan. Jadi ibu-ibu, para pemirsa dirahmati Allah, sebenarnya bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sebenarnya. Tergantung masing-masing lah. Jadi memang ibu-ibu itu
Kenapa paling suka sekali untuk jalan-jalan? Karena aktivitas yang rutin dikerjakan pagi, siapkan sarapan, nanti kalau ada pakai cuci lagi. Jadi sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas, jadi menjadi sudah rutinitas dan dikerjakan dengan pola yang sama, itu biasanya bisa bikin cepat bosan. Kalau orang bilang pastiu. Iya betul. Jadi kalau di situasi itu biasanya kalau suami ajak keluar jalan-jalan itu paling semangat. Oh iya jalan-jalan. Karena itu butuh refreshing kembali untuk merubah seluruh aktivitas yang terbiasa, masak, cuci, ngepel, apalagi dan seterusnya yang dalam rumah itu. Ya butuh ada satu situasi itu. Nah, bagaimana caranya supaya semua aktivitas itu, mulai dari anak-anak yang ngurus satu anak itu dahsyat, apalagi kalau 2, 3, 4, 5 gitu. Belum lagi urus bapaknya. Ya. Sebenarnya juga bapak-bapak juga begitu, urus anak-anak belum lagi ibunya. Allah bilang dalam Al-Quran, waj'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan antara manusia satu dengan lain itu ujian. Sabarkah kalian dengan itu? Karena masing-masing karakter kita, tingkah laku kita, background kita yang berbeda-beda, membuat sikap kita terhadap sesuatu juga kadang-kadang beda. Maka wajarlah kalau para ulama menyebutkan rumah tangga itu isinya cuma 2. Sabar dan syukur. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, mesti kita sadari betul bahwa semua pembebanan di rumah tangga itu adalah bagian dari ibadah. Karenanya diingatkan dari awal, orang-orang yang anak muda yang mau menikah itu dikasih ingat dari awal bahwa rumah tangga ini bukan ansih rumah tangga yang ditaburi bunga-bunga yang indah yang harum, tapi di sana ada pembebanan yang di situ akan melahirkan bagaimana ia ajarkan kepada anaknya pengorbanan. Ia akan ajarkan kepada anaknya sabar itu bagaimana. Jadi pemahaman tentang ini, tentang pernikahan itu adalah ibadah, dengan sendirinya akan mudah buat kita itu semakin mudah untuk mengambil semua risiko pembebanan tadi. Jadi kita tidak mudah mengeluh dan lain sebagainya. Memang yang namanya mengeluh itu sesuatu yang sangat manusiawi sekali terjadi. Tapi kemudian membuat kita hingga keluar dari aktivitas itu tidak dibenarkan. Mestinya tidak demikian. Maka kita hadirkan semua bahwa rumah tangga itu mulai dari awal akad saya terima nikahnya sampai kemudian di antara keduanya ada yang berpisah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua dinamika aktivitas di itu semua dinilai sebagai sebuah ibadah. Jadi laki-laki pun demikian, bapak-bapak pun demikian. Pergi pulang ditagih duit, uang nafkah dan seterusnya, dia tidak kepala sakit karena dia tahu ya ini menjadi kewajiban dia meskipun itu ada tekanan. Jadi baru pulang, itu menjadi sebuah ibadah semuanya. Baik, luar biasa. Jadi apapun yang dilakukan dengan ikhlas dan juga sabar itu bernilai ibadah ya Ustadz ya. Siap. Luar biasa. Nah, kita beranjak ke pertanyaan keempat, masih ada. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Ibu Dewi Bakir dari Majelis Talim Al-Istiqamah Talake. Pertanyaan saya Pak Ustadz, mengapa Islam mengajarkan kita harus bersikap sabar diiringi dengan doa dan tawakal, bukan hanya menahan emosi saja? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Baik Ustadz, ini menarik. Kenapa Islam mengajarkan kita ketika sabar harus diikuti dengan tawakal juga, bukan hanya sabar untuk ya sudah ikhlas begitu. Silakan Ustadz. Jadi kalau tidak diiringi dengan doa dan tawakal, nanti kita punya bahan bakar untuk buat kita bertahan tuh akan habis. Satu saat ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, suaminya wafat. Lalu karena dia menangis, Rasulullah melihat di kuburan, Rasulullah datang sambil mengucapkan beberapa kalimat supaya
bisa membuat dia menjadi tegar, kuat menghadapi ujian yang Allah berikan, yaitu dipanggilnya suaminya. Ya Rasulullah mengatakan, ya Imra ihtasibi, bersabarlah dan yakinlah bahwa ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan, dan ini menjadi pahala besar. Karena dia tidak melihat siapa yang mengatakannya dari belakang dia, lalu dia mengeluarkan kata-kata, ilaika anni, kamu pergi sana, kamu tidak merasakan apa yang saya rasa. Itu biasanya kalau ketong di ini ya, di Maluku ya, orang pergi sana, saya ngerasa apa yang kita rasa. Lalu karena Rasulullah mendengar itu, Rasulullah pergi. Kemudian beberapa saat kemudian orang beritahukan ke dia bahwa yang tadi itu bicara Rasulullah. Datanglah ke dia, kata dia, ya Rasulullah, saya minta maaf tadi, saya mau bersabar sekarang. Kata Rasulullah, wahai wanita, bersabar itu pada pukulan pertama. Tadi waktu marah-marah tadi itu sabar di situ. Kalau sekarang suruh bilang, ya Rasulullah pergi ke sana, nah, itu bukan lagi sabar. Kalau sabarnya sudah 4 lusing piring hancur, itu bukan sabar. Itu sudah lewat. Jadi sabar dengan kita sudah bersabar karena kondisi, kemudian sambil berdoa, itu sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang pengen punya anak, hampir 80 tahun lebih, setiap tahun beliau mesti berkurban, tidak kurang 100 ekor kambing disembelih oleh beliau dalam rangka untuk meminta, sambil beliau berdoa untuk mendapatkan zuriyah. Jadi sabar yang tidak diiringi dengan tawakal dan dengan doa itu nanti ada masanya di mana ya ini kayaknya dia akan merontak karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan tadi. Gitu. Iya. Kata orang-orang, mereka sering bilang sabar itu ada batasnya. Padahal bagaimana tuh Ustaz? Ya, sabar itu bukan ada, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu isbir wa ma sabruka illa billah. Ya, sabar itu kalau kita sabar karena Allah, bukan sabar karena pasangan kita, bukan sabar karena harapan yang belum kita dapat. Jadi sabarnya itu karena Allah. Kamu kenapa sabar karena ini? Karena suamimu begini. Ya saya sabar karena Allah, berharap mudah-mudahan Allah akan perbaiki dia. Iya. Kalau sabarnya karena suami, saya sabar ini karena suami, ada masanya di mana perilaku suami itu akan merubah sikap kita juga, pandangan kita ke dia. Nah, kayaknya sabar selama ini kayaknya tidak ada artinya. Jadi kalau kata Allah, isbir, bersabarlah, wa ma sabruka illa billah, mesti bersabar karena Allah. Ya Allah, saya bersabar kepadamu karena ini suamiku ini. Ya, kalau saya bersabar kepadamu karena sempitnya rezeki yang saya miliki sekarang, atau pekerjaan dan lain sebagainya atau masalah yang saya dapatkan. Jadi bersabar kita bukan karena masalah, bukan karena apapun, tapi bersabar kita karena Allah. Itu yang disebut sabar tidak ada batasnya itu. Jadi kalau kita ada sabar ada batasnya, itu bukan sabar. Kalau pas di batas itu berarti ya orang bilang sudah naik otak. Itu sudah membuncah, sudah mau meledak gitu ya. Meledak. Ya, baik. Selanjutnya kita ajukan lagi, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ratna Yusuf dari Majelis Taklim Al-Istiqamah Talake. Mohon izin Ustadz, bagaimana peran zikir dan mengingat Allah dalam mengubah rasa lelah kita menjadi kekuatan batin? Demikian pertanyaan saya Ustadz. Mohon maaf kalau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bagaimana pertanyaan dari Ibu Ratna kekuatan zikir Ustadz? Silakan. Jadi semua hal-hal yang kita hadapi di hadapan kita, peristiwa, sikap orang atau kejadian yang kita dapatkan, itu pertama hal yang kita rasakan sebagai manusia itu adalah kita terima dengan hati kita. Jadi hati kita tuh yang menerima semua situasi itu. Maka Al-Quran itu bagian dari az-zikr. Karena salah satu nama Al-Quran itu az-zikr. Al-Quran menyebutkan tentang manfaatnya itu dalam ayat. Allah bilang, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Allah.
wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh terhadap apa yang bergejolak di dada. Jadi kalau suami bersikap yang kemudian tidak kita sukai, itu membuat dadah bergejolak. Sebagaimana istri pun demikian, anak-anak pun demikian, ketika melihat ayah dan ibunya cara bersikap yang tidak menyenangkan dia, itu bukan bikin kepala penuh, tapi membuat dadanya itu berguncang. Nah, di posisi ini ibu-ibu, memang tidak diragukan lagi bahwa masalah apapun kemudian, satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan kepada kita, yang ketenangan itu dia bersifat sangat dahsyat, bersifat bukan temporal, tapi panjang, adalah dengan zikir. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah itu baru hati kita menjadi tenang. Ibu-ibu, kalau kita, sekarang kan tren, ada dapat masalah, kita healing yuk. Jadi healing. Ibu-ibu, healing itu kita hanya membawa fisik kita. Healing itu kalau hatinya gak dibawa, itu pulang sama saja, bahkan bisa jadi lebih karena duitnya keluar. Jadi masalahnya tambah, pikirannya tambah karena duitnya juga keluar. Karena dalam ayat ini, kalau yang memahami betul bahasa Arab, kata innama itu artinya adalah mengkhususkan bahwa hati itu hanya bisa tenang. Yang lain-lain itu bersifat temporal. Uang, kita beli baju, ibu-ibu beli baju, beli perhiasan dan seterusnya, itu temporal. Itu hanya temporal. Tapi ayat ini menyebutkan satu-satunya yang tidak bersifat temporal itu adalah ketika seorang hamba itu mengingat Allah. Dan mengingat Allah baik dengan berzikir, baik dengan mentilawahkan Al-Quran, itu baru buat hati tenang. Sisa daripada itu dia hanya sebentar saja. Dia lagi pusing, ayo kita kemana, kemana begitu. Ya pergi, pulang, secara fisik lelah. Tapi hatinya tidak terselesaikan. Maka kita harapkan setiap ada masalah kita, zikir mesti diperbanyak, tilawah Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik, supaya cahaya dari Al-Quran atau zikir itu bisa menenangkan diri kita. Begitu. Baik, luar biasa. Zikir adalah kunci untuk menenangkan hati ya Ustaz. Ya, luar biasa. Ya, baik. Kami berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emiati Safar dari Majelis Ta'lim Al-Istiqamah Talake. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga hati agar tetap kuat dan tidak putus asa walaupun kesabaran belum mendapatkan hasil yang kita harapkan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini sangat berhubungan dengan tema kita ya, bagaimana sabar itu menguatkan, bukan melemahkan, walaupun apa yang kita inginkan tadi belum tercapai maksimal. Nah, silakan Ustadz. Sabar itu dia didasari atas kesadaran kita, kefahaman kita bahwa apa yang kita harapkan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Dan bahwa Allah, urusan Allah itu terhadap persoalan ini itu sangat mudah. Di mana Al-Quran menyebutkan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu hanya dengan kun fayakunnya apa yang kita harapkan itu bisa. Tapi karena Allah menginginkan agar kita itu mendapatkan pahala sabar. Kata Imam Hasan Basri, kita ini kalau mendapatkan pahala kita dari apa yang kita sukai, maka nilainya sedikit. Karena itulah Allah kadang-kadang memberikan masalah kepada kita, beban kepada kita yang tidak disukai oleh jiwa. Karena jiwa kita tuh senangnya tuh yang tenang-tenang, yang senang-senang. Karena kita berat menghadapi beban itu dan masalah itu, maka pahalanya juga Allah berikan menjadi pahala yang besar. Nah, untuk menenangkan hati kita, buat hati kita supaya bisa tidak lelah ketika apa yang kita harapkan itu, memang tidak lain adalah ketika sabar kita itu karena Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ketika sabar kita karena Allah, kita tahu bahwa kita itu kuat bukan karena yang lain, tapi kita sabarnya itu karena Allah. Kefahaman kita semua ini ada di tangan Allah dan sabar kita karena Allah.
Dan tidak kalah pentingnya adalah memang namanya kita manusia, kita tidak hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi minimal ada orang yang support. Kalau kita yang sudah berkeluarga, sudah barang tentu orang yang paling tepat untuk support kita itu adalah pasangan. Lihat Rasulullah SAW waktu pulang dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu Iqra, melihat Jibril alaihissalam dengan bentuknya yang asli, karena Jibrilnya duduk di antara langit dan bumi. Makhluk sebesar itu membuat Rasulullah itu mengguncang melihat itu. Menggigil Rasulullah SAW pulang sambil mengatakan kepada beliau, ketika pulang itu beliau tidak pergi ke paman beliau Abu Thalib. Kurangnya apa Abu Thalib? Abu Thalib itu orang yang paling mencintai Rasulullah semenjak masih kecil sampai besar, sampai nikah itu beliau sangat senang sekali. Rasulullah tidak pulang ke Abu Bakar, sahabatnya yang kalau bahasa ini hari ini bestinya. Rasulullah tidak pergi ke Abu Bakar, juga tidak pergi ke siapapun. Tapi yang Rasulullah pilih adalah istrinya, ya Khadijah. Makanya ketika pulang, beliau dalam keadaan menggigil, beliau bilang ke Khadijah untuk selimuti dia. Jadi support system itu, ada orang yang support kita itu penting, minimal adalah pasangan kita. Kalau jangan dicukupkan pasangan. Kalau ada teman, besti-besti ya, ibu-ibu para pemirsa yang punya besti-besti teman-teman, kalau ada yang bisa menguatkan terhadap situasi itu, kita butuh sekali. Maka dibutuhkan antara satu yang lain itu ketika ada masalah, datang untuk membantu, meskipun tidak secara materi, minimal bilhal dengan lisan yang menguatkan dia. Sebagai teman berbagi ya Ustaz. Ya, karena kalau dia endam sendiri biasanya jadi beban psikis. Iya. Dia berbagi itu lebih ini lagi buat dia jadi plong, ya, bicara, ya, itu lebih baik buat dia. Baik, luar biasa. Saya tip tadi Ustadz sempat sampaikan bahwa pentingnya kita punya support system. Kalau yang sudah menikah pasangannya. Lalu bagaimana dengan anak-anak di luar sana yang mereka belum menikah dan juga tidak ada sosok orang tua sebagai penenang tadi. Nah, ketika kita mengandalkan teman dalam hal ini sebagai tempat untuk berbagi, tapi kan kita juga harus hati-hati ya Ustadz ya dalam memilih teman, karena banyak sekali anak-anak sekarang yang salah pergaulan karena salah memilih teman tadi. Nah, Ustadz mungkin bisa disampaikan bagaimana kita bisa memilih teman berbagi itu yang baik agar kita dapat meningkatkan ketakwaan juga. Silakan Ustadz. Jadi para pemirsa, ibu-ibu, memang tidak sembarang juga orang-orang yang mesti berbagi dengan kita terhadap masalah kita itu. Kalau di dalam Al-Quran Allah bicara Rasulullah diminta oleh Allah untuk berbagi dengan sahabatnya. Jadi beda teman dengan sahabat. Kalau sahabat, ibu-ibu, para pemirsa sudah tahu, sahabat itu adalah mereka yang membersamai kita baik dalam keadaan suka dan duka. Saya orang Arab mengatakan mawaddatus siddiqi tadharu waqtad diqi. Kita akan bisa menilai kecintaan sahabat kita itu ketika kita dalam keadaan kehimpitan. Himpit dia datang membantu, itulah yang disebut dengan sahabat. Ada lagi menyebutkan teman kita tuh banyak, tapi yang benar-benar sahabat itu nanti saat kita ada masalah, itu ada sedikit. Nah, kalau dalam Al-Quran, Rasulullah itu diberikan arahan supaya tetap bersama dengan sahabat-sahabat itu. Kalau mau curhat-curhat sama mereka lah. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Berbuat diri sabar-sabar dengan sahabat-sahabat engkau yang senantiasa menghamba kepada Allah siang malam. Jadi diberikan sifat. Siapa sahabat-sahabat yang penting untuk kita share masalah kita adalah mereka yang senantiasa menghamba kepada Allah siang dan malam. Yuriduna wajha, mereka tidak menginginkan yang lain kecuali karena Allah. Nah, kalau punya teman kayak begini, para pemirsa, ibu-ibu, kita mesti pegang, karena kata Imam Syafi'i di zaman beliau itu sudah langkah, apalagi di zaman kita. Ya, kalau punya teman itu maka pegang dia dengan baik-baik, karena dia berteman dengan kita bukan karena ada maslahat duniawi, tapi karena memang atas dasar kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada waktu susah dia akan datang, ada waktu senang pun dia akan lebih-lebih lagi akan membersamai kita. Jadi kalau mau memilih teman, ya saya kira kita sudah pastikan itu. Lihat saja di waktu-waktu tadi yang sebagaimana yang saya sebutkan. Baik, luar biasa Ustadz. Kita masih memberikan kesempatan terakhir bagi ibu-ibu. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin Ustadz, saya ingin bertanya. Saya Siti Aihunan dari Majelis Taklim Al-Istiqamah Talake. Ya. Pertanyaan saya, apa tanda-tanda bahwa kesabaran seseorang atau kesabaran kita mulai melelahkan jiwa, dan jika itu terjadi, apa yang seharusnya kita lakukan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti. Nah, luar biasa. Ini Ustadz yang perlu kita antisipasi. Apa sih tanda-tanda ketika kita sudah mencapai titik kesabaran kita tadi Ustadz? Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Silahkan. Salah satu tanda bahwa kita mulai kendor terhadap sabar kita itu adalah hilangnya husnuzon kita kepada Allah. Baik. Kalau sudah hilang husnuzon atau bahkan waliyadzubillah suuzon sama Allah. Suuzon, ini perasaan saya sudah bersabar hampir 3 tahun ini belum juga. Kayaknya Allah biarkan saya. Itu sudah sampai suuzon. Ataukah kapan ya sampai setingkat mulai kehilangan husnuzon kepada Allah, prasangka baik terhadap Allah, itu mulai pertanda. Karena bukan dari sisi sikap, tapi dari sisi cara berpikir kita, pandangan kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi itu. Jadi ibu-ibu, itu tanda bahwa kita itu mulai kehilangan sabar itu ketika itu tadi yang saya sebutkan suuzon. Kalau pasangannya meninggal, dia merasakan bahwa kayaknya Allah tidak menginginkan kebaikan kepada saya. Ya, saya ini sudah sabar tapi rasa-rasanya setelah kehilangan suami, keadaan saya tambah begini seterusnya. Itu menegaskan bahwa kita sudah dalam proses untuk sampai kehilangan sabar itu. Maka yang diminta ke kita, hadis Rasulullah SAW, yang Rasulullah bilang dalam hadis qudsi bahwa Allah mengatakan, Ana inda abdi dhanni bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi prasangka baiklah dengan Allah terus. Kan tidak mungkin kita suuzoni Allah, prasangka buruk kepada Allah. Kayaknya Allah pengen saya begini. Kalau yang model begitu itu bisa sampai bukan hanya kita mulai kehilangan sabar, kita sampai ke tingkat putus asa. Dan putus asa itu tidak dibenarkan oleh Islam karena dia sama seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita faham betul bahwa semua yang ada di dunia ini berada dalam kendali Allah. Karenanya berhusnuzon terus saja dengan Allah. Tahun ini belum, mungkin tahun depan. Tahun lagi ini belum, mungkin tahun depan. Sampai insya Allah kalaupun dia tidak terjadi, ibu-ibu, para pemirsa, kalaupun tidak terjadi, harapan-harapan kita dan sabar-sabar kita itu dia akan menjadi, akumulasi itu akan menjadi pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim yang memohon agar orang Makkah itu dikirimkan seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW. Beliau memohon kepada Allah setelah mendirikan Ka'bah itu. Tapi kapan datangnya Rasulullah SAW? Ribuan tahun setelah itu. Setelah Nabi Ibrahim itu ribuan tahun baru Rasulullah SAW dihadirkan di Makkah. Itu mengajarkan tentang kesabaran kita bahwa doa kita tidak mesti hari ini terwujud. Bisa jadi setelah kita meninggal, bahkan berapa generasi setelah kita baru kemudian Allah mewujudkan itu. Yang intinya bahwa kita serahkan itu kepada Allah karena seluruh urusan kita berada di tangan Allah, dan teruslah berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tahu yang terbaik untuk kita, betul. Ya Ustadz, kita tidak akan diberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan kita sendiri. Betul. Nah Ustadz, ini pertanyaan saya pribadi nih Ustadz. Nah tadi Ustadz sempat bilang kalau anak-anak sekarang, generasi Gen Z itu mereka seringkali disebut bahwa mereka tidak sabar. Nah boleh ini tentu saja penonton kita ada yang Gen Z ya, boleh Ustadz diberikan tips and trick untuk bisa melatih kesabaran tadi dan diikuti dengan closing statement Ustadz, silakan. Iya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita berharap generasi-generasi kita itu adalah generasi-generasi yang kuat secara mental, bahwa kita mesti pahami bahwa masalah itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun hamba Allah di muka bumi kecuali dia memiliki masalah, termasuk genzit. Iya, betul. Ada salah seorang ulama mengatakan
ya, kehadiran kita di dunia itu sudah bawa masalah. Jadi seorang anak ketika lahir itu dia sudah bawa masalah untuk kedua orang tuanya. Dia sudah berpikir, oh ya popoknya, susunya, kadang sekolahnya dan seterusnya. Semenjak lahir, bahkan ketika dia meninggal juga dia sudah meninggalkan masalah. Apa? Mesti orang mengurus pemakamannya, kuburnya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satupun manusia yang dia lahir tanpa masalah. Karenanya pemahaman ini mesti difahami dengan baik oleh Gen Z, generasi Z ini, bahwa masalah itu akan terus ada pada kita. Karenanya tidak ada cara lain untuk bisa menghadapi masalah itu kecuali dengan kemantapan emosional kita yang itu didapatkan dengan spiritual. Emosi kita itu akan stabil ketika sisi spiritual kita, ruhiyah kita itu stabil. Kapan ketika tidak ada spiritual ini, nanti emosi kita juga tidak seimbang. Karenanya kenapa pentingnya banyak ibadah dalam Islam itu, salah satunya adalah untuk membuat orang itu lebih baik dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dia hadapi. Karenanya kita berharap betul dengan ini ya, penjelasan kita sedikit ini, seluruh kita ibu-ibu dan para pemirsa, kita bisa mendapatkan sabar. Isbir, bersabarlah, wa ma sabruka illa billah. Sesungguhnya sabar kita tidak lain kecuali karena Allah. Masya Allah, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz Hatta Ingratubun dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Istiqomah Talake, dan juga pemirsa di rumah. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, sudah 1 jam lamanya kita menemani pemirsa sekalian dalam program Penyejuk Kalbu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hatta dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita semua tergolong orang-orang yang sabar dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa pada episode Penyejuk Kalbu selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.